Halo, perkenalkan saya Caroline Christine dari kelompok 6. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan data dan perencanaan sistem informasi di perusahaan PD Simpati Sumedang. Pertama-tama saya akan menjelaskan profil dari perusahaan ini. PD Simpati Sumedang merupakan suatu perusahaan di Kota Sumedang yang bergerak di bidang jasa pembuatan produk hasil las. Perusahaan ini juga menyediakan dan melayani pemasangan konstruksi baja ringan. Produk yang dihasilkan yaitu baja ringan, trails, kanopi, rolling, dan lainnya sesuai dengan permintaan konsumen. Berikut adalah struktur organisasi dari PD Simpati Sumedang. Dikepalai oleh direktur, kemudian ada bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan job description dari tiap bidang di perusahaan PD Simpati Sumedang. Yang pertama, direktur yang bertugas untuk mengimplementasikan dan mengorganisir visi dan misi perusahaan, menyusun strategi bisnis bagi perusahaan, mengevaluasi perusahaan, serta mengawasi situasi bisnis. Kemudian untuk bagian pemasaran, bertugas untuk mengenalkan produk yang dihasilkan perusahaan kepada masyarakat, menjualkan produk perusahaan kepada konsumen, menjalin hubungan yang baik antara perusahaan dan konsumen sebagai jembatan antara perusahaan dan lingkungan sekitar. Kemudian bagian produksi bertanggung jawab dalam proses produksi dari bahan baku menjadi barang jadi, mengawasi mutu bahan yang digunakan, bertanggung jawab atas perawatan mesin produksi, serta menerapkan metode kerja dan keselamatan kerja. Untuk bagian keuangan, bertugas untuk mengontrol aktivitas transaksi keuangan perusahaan, membuat laporan mengenai keuangan perusahaan, menyusun kebijakan anggaran keuangan perusahaan, serta bertanggung jawab dalam mengurus surat berharga perusahaan. Berikut adalah use case diagram dari proses bisnis pada perusahaan PD Simpati Sumedang. Ada dua aktor, yang pertama bagian pemasaran yang bertugas untuk penerimaan order, kemudian aktor yang kedua ialah bagian pemenuhan order, bertugas untuk membeli material, desain dan perakitan produk, serta pengiriman produk. Lalu, ini adalah activity diagram dari penerimaan order. Dimulai dari bagian pemasaran menerima order pelanggan dan mengkalkulasi harga jual dan deal dengan pelanggan. Kemudian customer akan melakukan pembayaran. Bagian administrasi akan konfirmasi pembayaran. Lalu bagian produksi akan memulai untuk mendesain produk, menyiapkan alat dan bahan, merakit produk, serta finishing produk, kemudian mengirimkan produk. Kemudian produk tersebut akan disimpan datanya pada sistem, dan sistem akan mengupdate stok barang. Berikut adalah activity diagram dari pembelian material. Pertama-tama, pihak purchasing akan memesan bahan baku kepada vendor, dan vendor akan memberikan quotation. Kemudian pihak purchasing akan melakukan penawaran harga. Jika setuju akan melakukan pembayaran, dan vendor akan melakukan konfirmasi pembayaran, kemudian memproses pesanan dan mengirimkan pesanan. Kemudian bagian gudang akan menerima pesanan tersebut dan mengecek barang. Jika barangnya tidak sesuai, maka akan mengajukan pengembalian, dan jika barangnya sudah sesuai, maka material atau bahan baku tersebut akan disimpan di gudang. Kemudian akan melakukan pengupdatean persediaan bahan baku, dan data akan disimpan. Selanjutnya adalah activity diagram dari desain dan perakitan produk. Bagian produksi akan membuat desain produk, kemudian merakit produk,
Dan bagian quality control akan mengecek hasil produksi. Jika tidak sesuai, maka akan melakukan perbaikan, dan jika sudah sesuai, barang akan disimpan di gudang dan dilakukan stok produk. Update stok produk dan data akan disimpan. Selanjutnya adalah activity diagram dari pengiriman produk. Bagian pengiriman akan memilih menu pengiriman pada sistem dan menginput data pengiriman dan kemudian mengirimkan barang. Kemudian sistem akan menampilkan status pengiriman dan customer akan menerima barang tersebut, kemudian melakukan konfirmasi penerimaan. Setelah itu sistem akan melakukan update status dan dalam pengiriman menjadi telah diterima. Berikut adalah kelas diagram dari perusahaan tersebut. Akan melakukan login, oleh user akan melakukan login. Dan di sini ada vendor, ada kelas pembelian, kelas penjualan, kelas pelanggan, pesanan pelanggan, rencana produksi, kelas barang, dan kelas produksi. Selanjutnya adalah sequence diagram dari perusahaan tersebut. Yang pertama ada sequence diagram penerimaan order. Customer sebagai aktor pertama akan memesan barang pada admin sebagai aktor kedua. Kemudian admin akan masuk ke menu utama dan memilih form penjualan dan data penjualan, serta akan menginput data dari penjualan dan data tersebut akan disimpan. Selanjutnya admin masuk pada form transaksi dan menginput data transaksi serta menyimpan data transaksi tersebut. Dan data tersebut akan dicetak. Kemudian customer akan membayar dan pihak perusahaan akan mengirimkan barang kepada customer dan kemudian customer menerima barang. Selanjutnya ialah sequence diagram untuk update stok dari barang yang ada di perusahaan. Bagian penjualan sebagai aktor pertama akan masuk ke menu utama, kemudian memilih form barang yang produksi dan menginput data dari barang yang diproduksi tersebut, kemudian menyimpan data. Lalu user akan masuk ke memilih form barang terjual dan menginput barang yang telah terjual, kemudian menyimpan data tersebut. Dan pada database stok barang akan diperbarui. Selanjutnya ialah deployment diagram. Berikut adalah perangkat serta sistem yang digunakan. Ada PC yang OS-nya menggunakan Windows, sistem type-nya 64-bit operating system, kemudian terhubung pada internet, koneksi internet LAN, dan pada web yang menggunakan bahasa pemrograman Java dan aplikasi pendukung NetBeans. Kemudian pada HTML dan server dari perusahaan tersebut. Ada database pelanggan, database pembelian, database stok barang, serta database penjualan. Dan untuk database-nya menggunakan MySQL. Berikut adalah aplikasi interface-nya. Ini adalah tampilan login, masukkan username serta password, dan ini adalah menu utama dari aplikasi tersebut. Dan ini untuk bagian data barang. Jika ingin masukkan data, kita masukkan kode barang, nama barang, stok, serta harga, dan kemudian klik simpan.
Selanjutnya ini adalah tampilan dari menu penjualan. Kita masukkan kode barang, nama barang, harga, jumlah, nama pelanggan, alamat, serta nomor telepon. Ini adalah tampilan menu dari stok barang atau tampilan dari berapa stok barang yang tersedia. Ada kode barang, nama barang, stok awal, stok yang diproduksi atau barang yang diproduksi, barang yang terjual, dan stok akhir. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai analisis kebutuhan data dan perencanaan sistem informasi di perusahaan PD Simpati Sumedang. Terima kasih.